Lo pernah ngerasa diremehin, dihina, dijatuhin, disakitin, ditinggal pas lo lagi di bawah? Bagus, karena dari situ lo punya sesuatu yang mereka nggak punya. Dendam. Tapi gua nggak ngomongin dendam yang bikin lo ngelakuin hal bodoh. Gua ngomongin dendam yang lo simpen di dada, lo ubah jadi bensin. Bensin buat ngebakar semangat lo, bukan buat ngebakar orang lain. Segmen 1. Dendam itu energi mentah. Setiap orang sukses punya luka. Tapi cuma orang gila yang bisa ngubah luka jadi tenaga. Lo pikir Elon Musk cuma pengusaha? Do itu bocah yang dulu dikata bodoh, dikata nggak akan bisa ngapa-ngapain. Sekarang dunia tunduk sama ide gilanya. Dendamnya bukan buat balas, tapi buat buktiin lo salah nilai gua. Orang biasa nangis pas diremehin. Orang hebat nulis rencana buat ngebales dengan kemenangan. Segmen 2, lo gak butuh pemaafan, lo butuh bukti. Semua buku motivasi bilang, maafkan mereka, lepaskan masa lalu. Omong kosong! Kalau lo masih ngerasa panas pas ingat orang yang nyakitin lo, itu tandanya bensin lo masih penuh. Gak semua luka harus disembuhin. Beberapa luka lo butuh buat lo ingat siapa lo dan kenapa lo gak boleh berhenti. Lihat contoh, 50 Cent ditembak 9 kali, hampir mati. Tapi dia gak mundur, malah nulis album Get Rich or Die Trying. Dendamnya bukan buat bunuh orang, tapi buat bunuh rasa takut di dirinya. Segmen 3, Dark Psychology, cara mengontrol dendam. Masalahnya bro, kebanyakan orang kalah bukan karena musuhnya kuat, tapi karena dendamnya ngontrol pikiran mereka. Kalau lo mau menang, lo harus jadi tuan atas dendam lo. Gunakan teknik emotional transmutation. Itu istilah psikologi gelap. Lo ubah emosi negatif jadi output produktif. Lo marah? Jangan teriak. Nulis rencana. Lo sakit hati? Jangan curhat. Latih skill. Lo diremehin? Jangan nangis. Tutup mulut, kerja diam-diam, dan biarin hasil lo ngomong. Segmen 4. Contoh tokoh gila yang hidup dari dendam. Steve Jobs dikeluarin dari perusahaannya sendiri, Apple. Lo bisa bayangin sakitnya? Tapi dia balik lagi dengan Apple yang lebih kuat dan dia jadi legenda. Dendamnya bukan destruktif, tapi itu obsesi buat pembuktian. Conor McGregor dulu cuma tukang ledeng miskin di Dublin. Orang-orang ngetawain dia waktu bilang bakal jadi juara UFC. Sekarang, dia literally jadi simbol ego, kekuatan, dan pembuktian. Michael Jordan, waktu SMA, dia ditolak masuk tim basket. Dia nggak nangis. Dia latihan tiap hari sampai tangannya berdarah. Dendamnya, dia simpen bertahun-tahun. Dan hasilnya, good. Segmen 5, psikologi gelap dari pembuktian. Lo tahu kenapa orang dendam bisa lebih kuat dari orang bahagia? Karena orang dendam punya alasan buat bertahan. Motivasi yang datang dari cinta itu manis, tapi rapuh. Motivasi yang datang dari sakit hati, itu tahan lama. Tapi kuncinya satu, arahin rasa sakit itu. Jangan biarin dia ngebakar lo dari dalam. Bikin dia jadi api di luar. Api yang ngebakar dunia buat buka jalan lo. Ingat bro, lo nggak perlu semua orang suka sama lo. Lo cuma perlu satu hal. Lo harus buktiin mereka salah. Segmen 6, lo hebat kalau lo bisa kendalikan api itu. Lo mau tahu bedanya orang gagal dan orang hebat? Orang gagal ngebalas sakitnya dengan marah. Orang hebat ngebalas sakitnya dengan karya. Dendam itu kayak bensin. Kalau lo salah gunanya, lo kebakar. Tapi kalau lo pinter, lo bisa pakai itu buat nyalain mesin sukses lo. Jadi, jangan buang dendam lo, simpan, pelihara, dan ubah jadi tenaga buat ngijar mimpi lo sampai napas terakhir. Ending, lo hebat karena lo luka. Lo gak perlu validasi, lo gak perlu pembenaran, lo cuma perlu pembuktian. Kalau lo pernah diremehin, bagus. Kalau lo pernah disakitin, sempurna. Karena orang kayak lo yang punya api paling besar buat nyalain dunia. Ingat kata gue ini bro, jangan padamkan dendam lo, didik dia. Biar suatu hari, dia jadi alasan kenapa dunia nyebut nama lo dengan hormat.
Nama gua nggak penting. Yang penting cuma satu. Lo hebat.